Bab 101, Misi Rahasia dari Aula Tetua. Langkah-langkah berat bergema di lorong batu yang sunyi. Xiao Han dipanggil seorang pengawal khusus untuk memasuki aula tertutup sekte. Di sepanjang dinding, obor kuno menyala dengan api biru, menebarkan cahaya yang tenang namun dingin. Hatinya berdebar, ia tahu pengumuman besar tadi hanyalah awal. Kini, sesuatu yang lebih dalam menantinya. Pintu kayu hitam berukir naga terbuka perlahan. Di dalam, para tetua sudah duduk melingkar. Aura mereka menekan udara hingga terasa sulit bernafas. Di tengah ruangan, meja batu berlapis giok memantulkan cahaya samar, seolah menyimpan rahasia yang tak terucapkan. Tetua berjanggut putih menatapnya lama sebelum membuka suara. "Xiao Han, kau sekarang bukan lagi murid biasa. Kekuatan murni dalam tubuhmu adalah tanda perubahan besar di dunia ini. Kami tidak bisa membiarkan hal ini hanya menjadi pengetahuan sekte. Dunia luar sudah mulai bergerak." Xiao Han mengepalkan tangannya, tubuhnya menunduk hormat. "Guru-guru tetua, apa yang harus saya lakukan?" Tetua bermata elang mengeluarkan gulungan tua disegel dengan lambang naga bercakar emas. "Misi pertamamu adalah menuju ke hutan kabut abadi. Di sana tersembunyi reruntuhan kuno yang baru saja terbuka. Menurut catatan lama, reruntuhan itu mungkin menyimpan catatan pertama tentang asal-usul kekuatan murni." Suara murid muda itu tercekak. "Asal-usul?" Tetua berjanggut putih mengangguk. "Benar. Jika kekuatan murni benar-benar baru muncul di dunia ini, maka hanya dengan menelusuri catatannya, kita bisa memahami apakah ia berkah atau bencana. Dan hanya engkau yang bisa memasuki inti reruntuhan itu. Cahaya murnimu adalah kunci." Keheningan menekan. Xiao Han menyadari beban yang dipikulnya. Tidak hanya tentang dirinya, melainkan masa depan sekte, bahkan mungkin dunia. Tetua lain menambahkan, nada suaranya dingin. "Ingat Xiao Han, jangan mudah percaya pada siapapun di luar sana. Aliansi Langit Gelap sudah mulai mengirim mata-mata ke berbagai tempat. Jika mereka tahu kau adalah pemegang kekuatan murni, maka bukan hanya engkau yang diburu, seluruh sekte ini akan jadi sasaran." Cahaya dari obor bergoyang, bayangan para tetua bergetar di dinding batu, menambah kesan muram. Xiao Han menunduk dalam-dalam, tekadnya mengeras. "Saya mengerti. Demi sekte, demi kebenaran kekuatan ini, saya tidak akan mundur." Tetua berjanggut putih mengelurkan gulungan misi ke tangannya. Sentuhan giok dingin terasa menusuk, namun di balik dingin itu ada beban besar yang harus ia pikul. "Pergilah setelah 3 hari, gunakan waktu itu untuk mempersiapkan diri. Ingat Xiao Han, setiap langkahmu setelah ini akan dicatat oleh sejarah." Xiao Han menatap gulungan misi itu, api tekad menyala di dalam matanya. Hari itulah untuk pertama kalinya, ia resmi melangkah ke jalan rahasia, yaitu jalan yang bukan hanya akan menentukan takdir dirinya, tetapi juga menyingkap rahasia kuno yang telah lama terkubur. Bab 102, 3 hari persiapan. Malam itu, setelah menerima gulungan misi, Xiao Han kembali ke kediamannya. Cahaya bulan menembus jendela kayu, jatuh di atas meja giok tempat gulungan itu diletakkan. Seakan-akan, cahaya murni di dalam tubuhnya bergetar selaras dengan gulungan tersebut, memberi peringatan halus bahwa perjalanan kali ini tidak akan sama dengan sebelumnya. Hari pertama, Xiao Han menutup diri di ruang latihan. Tubuhnya diselimuti cahaya murni yang terus mengalir, seperti sungai tak berujung. Nafasnya diatur, detaknya melambat, dan setiap denyut ki di sekitarnya terserap masuk. Namun, semakin dalam ia menyelam ke dalam aliran itu, semakin kuat pula bisikan samar dari giok putih yang selalu ia simpan. "Waktu tidak menunggumu. Rahasia pintu kedua belum sepenuhnya terbuka. Hanya dengan menguasai dasar kekuatanmu, kau mampu menahan arus yang akan datang." Xiao Han membuka matanya, perlu membasahi wajah. Tekanan dari dalam kekuatan murni itu bagaikan lautan luas yang hendak menelannya. Namun di balik tekanan itu, ada percikan kehangatan, seolah giok itu melindunginya, bukan hanya mengujinya. Hari kedua, ia melatih tubuhnya dengan seni gerakan sekte. Jurus pedang, jurus tinju, hingga langkar bayangan ia ulang ribuan kali. Cahaya murni perlahan menyatu dengan gerakan,
membuat setiap ayunan pedang meninggalkan garis tipis cahaya yang bisa memotong udara. Murid-murid yang kebetulan lewat berhenti diam, wajah mereka penuh keterjekutan. Apakah itu benar-benar jurus dasar sekte kita? Mengapa terlihat seolah jurus dewa? Bisik salah seorang murid, kagum sekaligus takut. Desas-desus mulai menyebar. Nama Xiao Han kembali menggema di dalam sekte, bukan hanya sebagai murid yang memenangkan ujian, namun juga sebagai sosok yang seakan melampaui batas manusia. Hari ketiga, Xiao Han duduk di puncak bukit kecil di belakang sekte, menghadap matahari terbenam. Angin sore meniup lembut jubahnya, sementara ia memegang giok putih erat di telapak tangan. Dari giok itu, suara samar kembali terdengar. Hutan kabut abadi, di sanalah awal mula kekuatanmu akan terjawab. Namun ingat, setiap kebenaran membawa bayangan. Jangan terbuai dengan cahaya, karena kegelapan selalu menunggu. Xiao Han menggenggam tangannya, matanya memantulkan cahaya merah jingga senja. 3 hari sudah cukup, aku tak akan gentar. Apapun yang menunggu di sana, aku akan hadapi. Ketika malam turun, genderang besar sekte ditabuh. Suara bergema ke seluruh lembah, menandakan keberangkatan misi penting. Murid-murid keluar dari kediaman masing-masing, melihat ke arah aula pusat di mana nama Xiao Han dipanggil. Di hadapan para tetua dan murid, Xiao Han berdiri tegak, jubah putihnya berkibar. Gulungan misi rahasia tersimpan di dalam lengan bajunya. Tatapan semua orang tertuju padanya. Kagum, iri, takut, bahkan cemburu. Namun bagi Xiao Han, hanya ada satu hal di pikirannya. Langkah berikutnya akan membawanya ke rahasia yang telah lama tersembunyi. Malam itu, jalan menuju hutan kabut abadi terbuka. Bab 103, Keberangkatan menuju hutan kabut abadi. Fajar baru saja menyingsing. Kabut tipis menyelimuti lembah sekte, menyusup di antara puncak-puncak gunung yang menjulang bagai naga tidur. Suara lonceng suci sekte berdentang 3 kali, menandakan awal misi besar yang jarang sekali diumumkan. Di pelataran utama, ratusan murid berkumpul. Mata mereka tertuju ke depan, ke arah barisan kecil yang akan berangkat. Di tengah barisan itu berdiri Xiao Han, jubah putihnya berkilau diterpa cahaya matahari pertama. Wajahnya tenang, namun tatapannya tajam, seolah menembus kabut yang menanti di kejauhan. Tetua berjanggut putih melangkah maju, tongkat kayu tua di tangannya mengetuk landai batu, menimbulkan gema berat. Mulai hari ini, kalian tidak lagi sekadar murid sekte. Kalian adalah pembawa nama kami, pelindung kehormatan kami. Hutan kabut abadi bukanlah tempat yang bisa dimasuki sembarang orang. Di dalamnya, rahasia kuno tersembunyi, dan bahaya tak terhitung jumlahnya menanti. Suasana menjadi hening, suara angin pagi seperti menambah berat kata-kata sang tetua. Tatapan tetua itu jatuh pada Xiao Han. Dan engkau, Xiao Han, kau akan memimpin perjalanan ini. Ingat, kekuatan murni yang menyertaimu bukan hanya milikmu. Dunia akan menagih harga dari setiap langkahmu. Xiao Han menundukkan kepala hormat, namun dalam hatinya ia tahu, bukan sekte yang memberinya kekuatan ini, melainkan kekuatan itu sendiri yang memilih hadir di tubuhnya. Meskipun begitu, ia tak bisa menolak tanggung jawab yang kini menempel pada namanya. Barisan bergerak. Belasan murid terpilih melangkah bersama, masing-masing membawa senjata dan bekal. Suara derap langkah mereka menyatu dengan denting pedang, menggema di pelataran. Dari pinggir barisan, murid-murid lain berbisik penuh iri dan kagum. Dia benar-benar yang memimpin. Xiao Han seolah-olah tak ada lagi yang bisa menghalanginya lagi. Namun di antara kerumunan, sepasang mata tajam mengintai dalam diam. Luo Feng, murid yang pernah menantangnya, mengepalkan tinju hingga buku ilarnya memutih. Xiao Han, kita lihat sampai sejauh mana kau bisa melangkah. Hutan kabut abadi bukanlah tempat untuk sepertimu. Barisan perlahan keluar dari gerbang besar sekte. Lonceng suci berdentang sekali lagi, kali ini bagai perpisahan. Begitu kaki mereka menjejak jalan berbatu menurun lembah, kabut pagi menyelimuti seluruh rombongan. Xiao Han berjalan di depan. Di tangannya, giok putih berdenyut pelan, seakan menyambut jalan yang akan dilalui. Setiap langkah terasa berat,
tapi juga pasti. Sebuah langkah menuju rahasia yang mungkin mengguncangkan bukan hanya sekte, namun seluruh benua. Di belakang mereka, mata para tetua mengikuti sampai bayangan rombongan hilang di telan kabut. Salah satu tetua berbisik pelan, hanya terdengar oleh sesamanya. Perjalanan ini mungkin akan menjadi awal dari perubahan besar bagi dunia. Kabut menutup jalan. Hutan kabut abadi menanti. Bab 104. Memasuki hutan kabut abadi. Kabut semakin tebal, seakan menutup rapat jalur masuk ke dalam hutan. Pohon-pohon menjulang tinggi dengan batang yang hitam kelam, dedaunan rimbun menggantung seperti tirai, menahan cahaya matahari agar tak menembus ke dalam. Begitu melangkah melewati batas hutan, udara berubah, dingin, lembab, dan penuh tekanan halus yang membuat dada sesak. Xiaohan berdiri di paling depan, matanya berkilat tipis. Kekuatan murni dalam tubuhnya bergetar, seperti merespon sesuatu yang tersembunyi di dalam hutan ini. Setiap langkah yang ia ambil membuat giok putih di tangannya berdenyut ringan, mengeluarkan kilau samar yang menembus kabut. Para murid di belakangnya mulai merasa gelisah. Salah seorang murid menatap sekeliling dengan wajah pucat. Tempat ini seakan hidup, kabutnya bernafas. Murid lain menelan ludah, menggenggam erat pedangnya. Benar, seolah-olah ada mata yang mengintai dari segala arah. Xiaohan mengangkat tangannya memberi isyarat agar semua tetap tenang. Suaranya dalam namun tegas. Jangan terpengaruh oleh ilusi kabut. Ingat, hutan ini menguji hati dan keteguhan jiwa sebelum menguji kekuatan. Ikuti langkahku, jangan terpisah. Barisan kembali rapat. Suara ranting patah di bawah kaki mereka berpadu dengan bisikan samar yang terdengar entah dari mana. Sekali-sekali bayangan hitam melintas di sela pepohonan, tapi begitu dikejar dengan tatapan, ia lenyap bagaikan asap. Semakin dalam mereka masuk, semakin aneh suasana perasa. Kabut berubah warna dari putih pucat menjadi kehijauan, berkilau samar di bawah cahaya giok yang digenggam Xiaohan. Nafas mereka tampak jelas di udara dingin, dan detak jantung para murid mulai terdengar keras di telinga masing-masing. Tiba-tiba, salah seorang murid di barisan tengah menjerit pelan. "Ah, ada yang menarik kakiku!" Xiaohan segera menoleh. Dari tanah lembab di bawah kaki murid itu, muncul tangan hitam berurat berusaha menyeretnya masuk ke dalam tanah. Dalam sekejap, Xiaohan melangkah maju, jari-jarinya membentuk segel. Kekuatan murni meledak dari telapak tangannya, berkilau bening bagaikan kaca yang memecah kabut. Hancur! Cahaya itu menebas tangan hitam, membuatnya meleleh menjadi asap pekat sebelum lenyap di telan tanah. Murid yang hampir terseret jatuh duduk, wajahnya pucat pasi. Terima kasih, Xiaohan." Xiaohan menatapnya sejenak, lalu mengangkat wajah menatap hutan yang makin pekat. "Ini baru gerbangnya. Hutan ini tidak akan berhenti menguji kita. Siapkan hati dan pedang kalian." Suara-suara aneh makin jelas. Ratapan, bisikan, bahkan tawa samar yang menusuk telinga. Dari kejauhan samar-samar terlihat cahaya hijau membentuk jalur di antara pepohonan, seolah menuntun mereka semakin dalam. Giok putih di tangan Xiaohan kembali berdenyut, kali ini lebih cepat, lebih kuat. Seakan-akan hutan itu memanggilnya masuk menuju rahasia terdalamnya. Dengan tatapan mantap, Xiaohan melangkah lagi ke depan. Perjalanan kita baru saja mulai. Bab 105. Pertarungan besar di hutan kabut abadi. Kabut bergelora, angin dingin berdesir, membawa suara-suara aneh yang menusuk telinga. Murid-murid sekte menutup telinga mereka, namun gema itu langsung menusuk ke dalam pikiran. Beberapa mulai goyah, wajah mereka pucat, tangan bergetar memegang pedang. Tiba-tiba, dari dalam kabut yang berputar, muncul bayangan besar. Langkah berat mengguncang tanah, pohon-pohon bergetar dan akar-akar di tanah terangkat seakan menjauh darinya. Makhluk itu perlahan terlihat jelas. Seekor raksasa berlapis kabut pekat. Tubuhnya setinggi 10 meter dengan wajah samar yang berubah-ubah. Kadang mirip manusia, kadang menyerupai binatang buas. Matanya menyala merah menyala, penuh amarah dan dendam. "Raksasa kabut, legenda itu nyata," gumam seorang tetua yang ikut menyertai rombongan. Suaranya penuh gentar. Makhluk itu meraung. Suara raungannya membuat kabut di sekeliling menebal, seolah-olah dunia itu sendiri tunduk padanya.
Murid-murid banyak yang terdorong mundur, beberapa bahkan terjatuh ke tanah. Xiaohan berdiri di paling depan, tubuhnya diliputi aura kekuatan murni yang bening berkilau tipis bagai kaca berkilauan di bawah cahaya bulan. Matanya tajam, penuh konsentrasi. Ia tahu, jika ia goyah sedikit saja, seluruh rombongan akan musnah. "Semua mundur, biarkan aku yang menghadapinya!" teriak Xiaohan, suaranya tegas bagaikan bilah pedang. Murid-murid segera bergerak mundur, membentuk lingkaran aman, meski hati mereka masih diliputi ketakutan. Makhluk itu mengangkat tangannya yang besar, lalu menghantamkan ke arah Xiaohan. Serangan itu menimbulkan badai kabut yang menyapu tanah, membuat pepohonan tercerabut, batu beterbangan. Xiaohan melompat tinggi, tubuhnya ringan bagai bulu, lalu membentuk segel dengan kedua tangannya. Kekuatan murni, belah langit. Dari telapak tangannya, pancaran cahaya bening meledak, menebas kabut tebal. Cahaya itu meluncur lurus, membelah udara, dan menghantam dada raksasa kabut. Suara ledakan bergema, panah bergetar keras, dan tubuh raksasa itu terdorong mundur beberapa langkah. Kabut di sekelilingnya terbelah. Namun makhluk itu tidak roboh. Ia meraung lebih keras, dan dari tubuhnya keluar banyak cabang kabut yang menjelma menjadi bilah tajam. Bilah-bilah itu terbang ke segala arah, mengincar Xiaohan dan para murid. "Berlindung!" teriak seorang tetua. Tapi sebelum bilah kabut itu mencapai barisan murid, Xiaohan sudah bergerak. Ia mengayunkan tangannya, menciptakan pusaran cahaya bening yang menelan bilah-bilah kabut itu, menghancurkannya satu persatu. Tubuhnya melesat ke depan, mendekati raksasa itu. Lalu dengan tinju kanan yang dilapisi kekuatan murni, ia menghantam tepat ke wajah kabut tersebut. Boom! Kabut itu pecah sebagian, wajah makhluk itu terdistorsi, namun segera terbentuk lagi. Raksasa kabut menoleh, matanya memerah semakin dalam, dan kedua tangannya terangkat untuk menghancurkan Xiaohan sekaligus. Dalam detik yang menegangkan itu, giok putih di tangan Xiaohan berdenyut kencang, mengeluarkan cahaya terang yang menusuk kabut. Raksasa itu meraung kesakitan, tubuhnya goyah, seakan ada sesuatu dalam giok yang menjadi kelemahannya. Xiaohan menggertakkan gigi. "Jadi, giok ini adalah kunci untuk mengalahkanmu?" Dengan segenap tenaga, ia menyalurkan kekuatan murninya ke dalam giok. Cahaya putih menyebar, memecah kabut di sekeliling. Tubuh raksasa kabut bergetar. Retakan cahaya muncul di seluruh tubuhnya. Dalam satu teriakan keras, Xiaohan meluncur, menghantamkan giok itu ke dada makhluk tersebut. Crash! Raksasa kabut meledak, kabutnya pecah menjadi serpihan cahaya hijau yang berterbangan, lalu lenyap ditiup angin. Kesunyian menyelimuti hutan. Murid-murid yang tadi gemetar, kini menatap Xiaohan dengan mata membelalak. Hanya satu kata yang mampu mereka ucapkan dalam hati. "Pemimpin!" Xiaohan berdiri tegak, napasnya berat, giok putih di tangannya masih berkilau samar. Namun di balik cahaya itu, Xiaohan tahu, hutan ini masih menyimpan rahasia yang lebih besar. Bab 106, Rasa Hormat dari Sekte. Kabut yang tadinya pekat kini perlahan buyar, meninggalkan kesunyian yang menekan. Pohon-pohon yang sempat berguncang kembali berdiri diam, meski banyak yang patah atau tercabut dari akar. Tanah penuh retakan, tanda betapa dahsyatnya pertarungan tadi. Di tengah kehancuran itu, Xiaohan berdiri dengan tubuh tegap. Wajahnya masih terbalut peluh. Nafasnya berat, namun mata beningnya tetap menyala penuh kewaspadaan. Di tangannya, giok putih bergetar samar, seakan masih menyimpan kekuatan misterius. Para murid sekte yang sejak tadi hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, satu demi satu mendekat. Wajah mereka penuh kekaguman, sebagian dengan mata berkaca-kaca. Ada yang tak percaya apa yang baru saja mereka lihat. "Dia benar-benar mengalahkan raksasa kabut," bisik salah seorang murid. "Bukan hanya mengalahkan," sambung yang lain dengan suara tercekak. "Xiaohan melakukannya seorang diri. Kita semua sudah hampir binasa, kalau bukan karena dia." Keributan kecil bergema di antara murid-murid, namun nada mereka bukan lagi cemas, melainkan kagum. Seorang tetua berjubah abu-abu melangkah maju, tongkat kayunya mendejak tanah. Ia menatap lama ke arah Xiaohan, seakan berusaha menilai kedalaman kekuatan yang barusan ia saksikan. Wajahnya serius, lalu ia menarik nafas panjang. "Xiaohan," ucap tetua itu dengan suara berat. "Kau telah menunjukkan sesuatu yang bahkan para tetua belum mampu lakukan. Kekuatan yang memecah kabut itu, aku tidak bisa melihat asalnya. Seolah-olah ia bukan dari dunia ini."
Tetua lain berjubah hitam dengan rambut putih panjang menambahkan, raksasa kabut adalah legenda kuno yang bahkan dicatat dalam gulungan sejarah sekte. Ia tidak pernah benar-benar bisa dikalahkan, hanya ditahan sementara. Namun kau menghancurkannya dengan tanganmu sendiri. Xiaohan menundukkan kepala, suaranya tenang namun mantap. Aku hanya melakukan apa yang seharusnya demi menjaga sekte dan saudara-saudaraku. Jika aku tidak melangkah maju, kita semua sudah lenyap di sini. Ucapan itu sederhana, tapi justru membuat para murid semakin bergetar hatinya. Mereka saling menatap, lalu hampir bersamaan mereka menundukkan kepala dalam-dalam. Sebagian bahkan berlutut. "Xiaohan Xixiong," teriak seorang murid muda dengan suara lantang. "Mulai hari ini, engkau adalah panutan kami." Sorakan serupa bergema, memenuhi hutan. Nama Xiaohan berkemunjang di antara kabut yang tersisa. Para tetua yang biasanya dingin dan menjaga jarak, kali ini hanya bisa menghela nafas berat. Mereka sadar, apa yang baru saja terjadi bukan sekedar kemenangan. Itu adalah kelahiran sesuatu yang baru. Seorang murid yang tidak bisa lagi dipandang sebagai murid biasa. Tetua berjubah abu-abu menatap giok di tangan Xiaohan, lalu berkata dengan lirih, seakan hanya untuk dirinya sendiri. Kekuatan itu benar-benar kekuatan murni, tidak kasat mata, tak bisa dideteksi, tapi mampu menghancurkan segala sesuatu. Dunia ini benar-benar akan berubah karena bocah ini. Xiaohan menggenggam giok erat, matanya memandang jauh ke dalam hutan kabut yang masih menyimpan misteri. Dalam hatinya, ia tahu, pertarungan barusan hanyalah permulaan. Bab 107. Rahasia tersembunyi di hutan kabut. Kabut mulai menipis, seakan tunduk setelah amarah raksasa kabut dipadamkan. Namun, alih-alih lenyap sepenuhnya, kabut itu justru bergulung dan bergerak ke satu arah, membentuk pusaran samar di kedalaman hutan. Xiaohan memicingkan mata. Nafasnya masih berat, tetapi nalurinya berteriak, ada sesuatu di sana. Giok putih di tangannya bergetar semakin kencang, seakan merespon panggilan gaib dari pusaran kabut tersebut. Ia melangkah maju perlahan, sementara para murid masih bersorak di belakangnya. Namun setiap langkah yang ia ambil, kabut di depan kian padat, seperti dinding yang hanya terbuka untuknya seorang. "Xiaohan, kau hendak kemana?" seru seorang murid yang resah. Xiaohan menoleh sekilas, suaranya tenang namun tegas. Di balik kabut ini ada rahasia yang selama ini disembunyikan. Aku harus melihatnya sendiri. Para tetua saling bertukar pandang. Mereka tahu ada sesuatu yang tak biasa, tetapi tidak ada seorang pun yang berani mencegah. Aura di sekitar Xiaohan terlalu kuat, seolah-olah hutan sendiri membukakan jalan baginya. Dengan satu tarikan nafas panjang, ia menjejakkan kaki ke dalam pusaran kabut. Seketika, dunia di sekitarnya berubah. Suara murid-murid menghilang. Cahaya remang kabut memudar, berganti dengan lorong cahaya biru pucat yang berkilauan. Xiaohan melangkah semakin dalam. Dinding lorong itu seakan terbuat dari kristal kabut, memantulkan bayangan dirinya dari berbagai sisi. Anehnya, setiap pantulan tidak sama. Ada bayangan dirinya sebagai murid lemah, ada pula bayangan dirinya sebagai sosok berjubah hitam dengan aura mengerikan. "Apakah ini masa depan yang mungkin terjadi?" gumamnya. Giok putih bergetar makin kencang, lalu memancarkan cahaya menyilaukan. Bayangan-bayangan itu pecah satu persatu, meninggalkan jalan kosong menuju ruang terbuka. Di ujung lorong, Xiaohan menemukan altar batu kuno. Di atasnya berdiri sebuah prasasti kuno dengan tulisan kuno yang sudah separuh pudar. Ia mendekat, matanya menyapu lambang-lambang aneh yang terukir di permukaan. Saat tangannya hampir menyentuh prasasti itu, suara gaib menggema di seluruh ruangan. "Wahai pewaris kekuatan yang belum pernah ada, kau telah membuka pintu kedua rahasia hutan kabut. Di sini tersembunyi jejak peradaban lama, peradaban yang lenyap bahkan sebelum sekte kalian berdiri." Xiaohan tertegun. Kata-kata itu bukan berasal dari makhluk hidup, melainkan gema ingatan yang tertinggal di altar itu.
Jika kau memahami hakikat kekuatan murni, kau harus menapaku jalan yang mereka tinggalkan. Namun ingatlah, semakin jauh kau melangkah, semakin besar pula harga yang harus kau bayar. Altar bergetar, kabut menutup kembali, dan prasasti itu retak perlahan. Dari retakan tersebut, keluar cahaya berbentuk peta samar. Peta yang menunjukkan lokasi baru jauh dari luar batas sekte. Xiaohan terdiam, matanya membara. Ia tahu, rahasia yang sesungguhnya baru saja dimulai. Bab 108. Rahasia yang dibawa pulang. Kabut perlahan memudar, dan dunia nyata kembali menyambut Xiaohan. Saat ia melangkah keluar dari pusaran cahaya, para murid yang menunggu di luar segera menyambut dengan sorak dan tanya. Namun, tatapan Xiaohan berbeda. Matanya lebih dalam, seolah menyimpan sesuatu yang tidak dapat dijelaskan. Dalam genggamannya, giok putih telah kehilangan cahaya gemerlapnya. Tetapi dalam inti jiwanya, ia membawa pulang sesuatu yang jauh lebih berharga. Peta samar yang terpahat dalam ingatannya. Tetua berjanggut putih yang sejak awal memperhatikan gerak-geriknya maju selangkah. Xiaohan, apa yang kau lihat di balik kabut itu? Xiaohan menunduk hormat. Suaranya tenang tapi penuh beban. Di balik pintu kedua, ada altar kuno. Ia menyimpan jejak peradaban lama dan sebuah rahasia yang menyinggung kekuatan murni. Aku tidak bisa menjelaskan sepenuhnya, namun aku membawa sedikit dari peninggalan itu. Ruangan mendadak senyap. Para tetua saling berpandangan. Sebagian wajah mereka menunjukkan keterkejutan, sebagian lagi keraguan. Tetua bermata elang mencondongkan tubuh. Jejak peradaban lama, mustahil. Bukankah itu hanya legenda? Dunia ini terbentuk setelah runtuhnya zaman kuno. Bagaimana mungkin kau melihat sisa-sisanya? Xiaohan tidak menjawab segera. Ia mengangkat telapak tangannya, dan dari giok yang sudah pudar itu muncul kilatan samar biru. Cahaya itu berputar, membentuk bayangan peta melayang di udara, meskipun sangat kabur. Seluruh murid terperanjat, beberapa berbisik tak percaya. Tetua berjanggut putih memejamkan mata, janggutnya bergetar halus. Benar, ini bukan tipuan. Energi yang terpancar, bahkan lebih tua dari catatan sekte kita. Bisikan-bisikan segera pecah di sekeliling. Kalau begitu, kekuatan murni benar-benar terkait dengan dunia kuno. Apakah Xiaohan adalah kunci kebangkitan zaman itu? Xiaohan menghela nafas, lalu berkata dengan tegas, "Aku hanya murid biasa. Namun rahasia ini telah kubawa pulang. Bagaimana selanjutnya? Aku serahkan pada keputusan sekte." Tetua berjanggut putih membuka mata, sorotnya penuh arti. Tidak, Xiaohan. Rahasia ini datang padamu, bukan pada kami. Itu berarti, jalan yang terbuka adalah jalanmu sendiri. Sekte hanya bisa menjaga, tetapi yang menentukan arah hanyalah dirimu. Kata-kata itu jatuh bagai lonceng di hati Xiaohan. Ia tahu, mulai saat ini setiap langkah yang ia ambil bukan hanya untuk dirinya, melainkan membawa nama sekte, bahkan menyingkap sejarah yang mungkin mengubah dunia. Murid-murid menatapnya dengan campuran kagum dan gentar. Bahkan Luo Feng yang biasanya dipenuhi iri, kali ini hanya bisa menggertakkan gigi tanpa berkata apa-apa. Di langit malam, kabut hutan kembali menutup rapat, seolah menyembunyikan semua yang telah terjadi. Namun di dada Xiaohan, peta samar itu berdenyut, sebuah janji perjalanan baru yang belum terungkap. Bab 109. Renungan dalam kesendirian. Malam telah jauh beranjak. Di halaman sunyi kediamannya, Xiaohan duduk bersila di atas batu datar. Cahaya bulan menyelinap di sela ranting pohon pinus, jatuh lembut ke wajahnya yang tampak murung. Tangannya perlahan mengusap giok putih yang kini kehilangan sinarnya. Meskipun tak lagi memancarkan cahaya, ia tahu benda itu masih menyimpan gema samar dari tempat rahasia yang telah ia lewati. Di dalam kesunyian, pikiran Xiaohan bergejolak. Kenapa aku? Pertanyaan itu terus muncul tanpa henti. Ia bukan keturunan bangsawan kuno, bukan pula pewaris sekte besar dengan garis darah istimewa. Namun entah mengapa, kekuatan murni yang tak terikat hukum dunia justru memilih tubuhnya sebagai wadah. Dan kini, pintu kedua pun telah memberikan warisan berupa peta samar yang hanya bisa dia lihat.
Xiao Han menarik napas panjang, menutup mata. Dalam kegelapan batinnya, cahaya biru samar muncul kembali. Garis-garis kabur dari peta itu berdenyut, seperti aliran sungai yang bergerak mengikuti irama kehidupan. Namun setiap kali ia mencoba menelusuri lebih jauh, cahaya itu memudar, seolah mengingatkan bahwa waktunya belum tiba. Keningnya berkerut. Jika aku terus melangkah di jalan ini, aku akan semakin menjauh dari kehidupan seorang murid biasa. Apakah aku benar-benar siap untuk menanggung beban yang mungkin lebih besar dari sekte, bahkan dunia ini? Suara itu hanya bergema dalam hatinya, tanpa jawaban. Angin malam bertiup, membuat daun-daun bergesekan, seperti jawaban samar dari langit dan bumi. Namun di kedalaman jiwanya, ia merasakan sesuatu yang lain, sebuah dorongan kuat. Kekuatan murni yang mengalir dalam dirinya bergetar, seolah berkata bahwa tak ada jalan untuk mundur. Ia sudah terikat pada takdir yang lebih besar daripada dirinya sendiri. Xiao Han membuka mata. Tatapannya tidak lagi murung, melainkan tegas. Kalau jalan ini sudah terbuka, maka aku tidak akan gentar. Apapun rahasia di balik peta ini, aku akan menyingkapnya. Entah itu membawa cahaya atau kegelapan. Ucapannya hilang terbawa angin malam, namun hatinya mantap. Ia menatap giok putih sekali lagi sebelum menyimpannya dalam ruang penyimpanan Qi. Di hadapannya, bulan tampak bulat penuh, menyinari dunia dengan dingin dan tenang. Xiao Han merapatkan kedua tangannya, lalu perlahan menutup mata. Malam itu, ia membiarkan kekuatan murninya berputar dengan tenang, menyelaraskan jiwa dan tubuhnya, bersiap untuk hari-hari penuh rahasia yang menanti di depan. Dalam diam, lahirlah sebuah tekad. Meski takdir menuntunnya ke jalan yang penuh bahaya, ia akan berjalan tanpa ragu. Bab 110, Musyawarah di balik tirai malam. Di aula besar sekte, obor berderet di sepanjang dinding, lidah apinya bergoyang seperti bayangan hantu. Udara pekat oleh rasa waspada. Malam itu, seluruh tetua sekte dipanggil untuk menghadiri musyawarah mendadak. Di tengah ruangan, tetua agung berjanggut putih duduk di kursi kehormatan. Matanya yang keruh namun tajam menatap setiap wajah. Suara beratnya memecah keheningan. Semua sudah melihat sendiri. Xiao Han kembali dari hutan kabut abadi, membawa sesuatu yang bahkan kita tidak mampu baca. Giok kuno itu bukan pusaka biasa. Aku ingin mendengar pandangan kalian. Seorang tetua bermata elang maju selangkah, sorot matanya tajam menusuk. Aku mencurigai, giok itu memiliki hubungan dengan pintu-pintu rahasia yang tersebar di dunia ini. Jika benar, maka anak itu bukan sekedar murid berbakat. Dia mungkin kunci dari rahasia yang telah terkubur ribuan tahun. Tetua berjubah hijau yang selalu berhati-hati menggeleng perlahan. Justru karena itulah kita harus berhati-hati. Anak itu, kekuatannya tidak terikat hukum alam. Apa yang menjamin bahwa pada akhirnya ia tidak akan kehilangan kendali? Bagaimana kalau kekuatan itu sendiri menolak kendali sekte? Kata-katanya membuat ruangan semakin tegang. Suara bisikan lirih terdengar di antara para tetua lain. Tetua yang bertugas mengawasi para murid muda mengangkat suara. Aku melihat sendiri, Xiao Han, dia tidak pernah menunjukkan niat jahat pada sekte. Sebaliknya, dia mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan murid lain di hutan kabut abadi. Bukankah itu tanda kesetiaan? Tetua agung mengetukkan tongkat kayu ke lantai. Duk, duk, menenangkan hiruk-pikuk. Kesetiaan bisa berubah. Dunia luar pasti sudah mendengar kabar tentang kekuatan aneh itu. Cepat atau lambat, utusan dari sekte lain, bahkan aliansi bayangan akan datang. Pertanyaannya, apakah kita siap melindunginya? Atau justru kita harus mengurungnya demi keamanan sekte? Kata-kata itu menusuk, membuat semua terdiam. Akhirnya, tetua bermata elang kembali bersuara, nada dingin.
Kalau kita membiarkan Xiaohan bebas tanpa pengawasan, itu sama saja membuka celah bagi musuh. Aku usul, sekte harus mengikatnya dengan sumpah darah atau menugaskan penjaga rahasia untuk terus mengawasinya. Tetua berjubah hijau langsung menyanggah. Kalau kita mengekangnya terlalu keras, bukankah itu justru akan menanam benih pemberontakan? Anak itu tidak bodoh, ia pasti akan menyadari. Ketegangan hampir memuncak, hingga Tetua Agung mengangkat tangannya, memberi tanda agar semua diam. Cukup. Keputusan ini bukan soal suka atau tidak suka. Xiaohan adalah bagian dari sekte. Tapi mulai malam ini, segala gerak-geriknya akan diperhatikan lebih ketat. Bukan untuk mengekang, melainkan untuk melindungi baik sekte maupun dirinya sendiri. Suasana kembali hening. Masing-masing tetua saling pandang, menyimpan kebimbangan mereka sendiri. Di luar aula, bulan masih bercahaya. Namun bayangan yang menyelimuti sekte kini semakin tebal.